Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Muhammad Aziz Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang fikih korupsi. Saya dari PSIK 5B1. Terus NIM saya 18/10/20/69. Baik, langsung kita mulai ya. Apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara wajar tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi dalam perspektif Islam. Sebenarnya di dalam Islam itu ada istilah-istilah yang sesuai dengan pengertian dari korupsi itu sendiri. Contohnya, iswah artinya suap, sarokoh artinya pencurian, al-gulul artinya penipuan, dan kianah yang artinya pengkhianatan. Terus penyebab dari korupsi itu sendiri adalah faktor politik. Bisa kita lihat banyak pemegang kekuasaan di Indonesia ini yang korupsi. Apalagi sekarang ada dua pemegang kekuasaan yang korupsi, yaitu seorang menteri dan seorang wali kota. Faktor hukum bisa dilihat dari aspek undang-undang dan dari penegak hukumnya yang lemah. Terus faktor ekonomi juga bisa menjadi salah satu penyebab, yaitu karena pendapatan atau gaji yang kurang memenuhi atau tidak mencukupi kebutuhan. Faktor organisasi membuka peluang sedikit bagi seseorang untuk melakukan korupsi untuk keuntungan organisasi tersebut maupun sekelompok orang. Terus dampak dari korupsi sendiri sangat merugikan bagi negara ya, terutama untuk melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara maupun bisa menurunkan tingkat investasi dari luar ke dalam negeri. Hukum di Indonesia sendiri, hukum bagi koruptor sudah tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang. Nah, menurut saya hukum yang pantas bagi koruptor adalah yang satu, dimiskinkan dan dipenjara, sehingga menyebabkan koruptor itu berpikir dua kali ketika mau melakukannya. Terus mengembalikan uang yang telah dirampas. Terus dihukum mati. Di beberapa negara hukuman mati sudah diberlakukan untuk memberantas koruptor dan terbukti efektif bagi negara tersebut memberlakukannya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.